Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Nurhuida, NIM 114220089. Di sini saya sedang mencari produk yang memiliki bahan berbahaya dan beracun. Seperti yang sedang saya pegang, ini merupakan obat nyamuk dengan tekstur liquid. Dalam kemasan ini terdapat label peringatan, yaitu yang pertama, produk ini harus dijauhkan dari anak-anak. Lalu berikutnya juga terdapat label yang menunjukkan bahwa perlu dilakukan mencuci tangan atau membersihkan diri jika produk tersebut terkena kulit atau bagian tubuh. Lalu berikutnya saya juga menemukan produk lain yaitu Baygon Max yang merupakan obat nyamuk semprot. Terdapat label peringatan jika ini harus disimpan di tempat yang aman dan jauhkan dari anak-anak. Yang kedua yaitu produk ini tidak ramah lingkungan. Berikutnya terdapat label yang menunjukkan bahwa perlu mencuci tangan atau membersihkan diri jika kulit atau bagian tubuh terkena isi produk tersebut. Lalu yang terakhir yaitu produk ini mudah meledak. Dan terdapat 3 bahan aktif dalam produk ini yang tertera dalam kemasan, yaitu transflutrin, praletrin, dan sipermetrin. Sekian dari saya, terima kasih. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Zahran dengan NIM 114220051 dari kelompok 1 PEL B3. Jadi di sini saya akan mencari barang-barang B3 yang mengandung B3 bahan berbahaya dan beracun. Mari kita cari. Sini ada tanda mudah terbakar. Kemudian kita akan cari lagi barangnya di sebelah sana. Ini terdapat tanda barang berbahaya, mudah meledak artinya. Tapi nanti kita akan lihat apakah saya akan menggunakan produk ini untuk yang saya akan review nanti. Sampai jumpa. Ada cat no drop. Di sini ada simbol berbahaya, bisa berbahaya bagi kulit, dan juga ada gambar dapat mencemari lingkungan. Jadi di sini nih cat no drop ini memiliki bahan-bahan berbahaya seperti pelarut, solvent, atau ada isocyanat, ada formaldehid, lalu ada bahan aditif kimia di sini. Nah, ini nih berbahaya bagi kulit, bisa menyebabkan alergi atau iritasi. Lalu selanjutnya tuh bahan-bahan dalam cat ini yang dapat berbahaya bagi lingkungan tuh ada seperti volatile organic compound, ada logam berat seperti timah, kadmium, ada klorinat compound, pelarut berklorin, lalu ada formaldehid. Dan apabila bahan-bahan kimia ini dibuang ke ekosistem, maka dia dapat mencemari tanah, air, serta mengganggu kehidupan tumbuhan maupun hewan. Jadi di sini tuh itu ada juga tombol simbol dia didapat simbol Go Green dan juga ISO 9001/2015 dan ISO 45001/2018. Nah, jadi di sini juga ada kata sinyalnya, ini awas. Kata sinyalnya awas. Di sini itu ada tulisannya beracun untuk kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang dan menyebabkan sensitivitas pada kulit, menyebabkan alergi. Di sini juga terdapat tata cara pembersihannya dan juga terdapat informasi keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Gunakan pelindung, dan apabila terkena mata segera basuh menggunakan air bersih mengalir selama 15 menit. Jika terkena kulit segera dibersihkan. Dan juga ada seperti jangan biarkan tumpahan masuk ke saluran pembuangan air atau ke dalam tanah. Bahan ini harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Segera bersihkan peralatan dan dengan air bersih setelah menggunakan cat ini. Di sini nih terdapat keterangan-keterangan itulah, informasi keselamatannya. Jadi kita dapat mengetahui bagaimana panduan menggunakan cat ini, dan juga terdapat simbol bahayanya dan juga ada simbol ISO-nya. Sekian produk dari saya. Terima kasih.
Halo, saya Fatia Rizky Tanayantana, NIM 114220044 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan terkait produk yang mengandung B3, bahan beracun berbahaya, untuk tugas mata kuliah pengolahan limbah B3. Nah, di sini karena menjelang Lebaran, besok sudah Lebaran, jadi agenda di rumah yaitu bersih-bersih rumah, dan salah satunya yaitu memvernis meja dan jendela sama pintu yang terbuat dari kayu, dimana di tempatku itu menggunakan vernis. Nah, dimana vernis ini terdapat simbol yang menunjukkan bahwa mengandung bahan yang berbahaya. Nah, untuk yang pertama yang atas yaitu menunjukkan simbol yang mudah terbakar. Untuk yang bawah itu menunjukkan simbol sensitivitas atau dapat menyebabkan iritasi. Dimana yang atas ini dapat mudah terbakar atau mudah menyala, sehingga cairan yang ada di vernis ini bisa menyebabkan timbulnya percikan api, atau ketika ada percikan api dia mudah terbakar, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pemicu iritasi atau sensitivitas, yang dimana simbol ini menunjukkan bahwa toksisitas dari vernis ini akut atau sangat berbahaya. Nah, dimana apabila terkena kulit itu dapat menyebabkan iritasi atau alergi kepada yang terkena tersebut. Dan selain iritasi pada kulit juga dapat menyebabkan iritasi pernafasan, dimana apabila terhirup secara dekat saat memvernis kayu itu bisa menyebabkan iritasi pada pernafasan. Kemudian di sini juga terdapat kata sinyal yaitu berbahaya, atau produk ini dapat menimbulkan bahaya. Kemudian pernyataan bahayanya, nah seperti yang saya bilang tadi, untuk yang atas itu mudah terbakar, untuk yang kedua di bawahnya ini dapat menyebabkan sensitivitas pada kulit atau alergi. Nah, produk ini juga diberi label cara pembersihan dan informasi terkait keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Nah, di mana informasi keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup ini yaitu dapat dijauhkan dari jangkauan anak-anak, yang dimana produk ini sangat berbahaya untuk anak-anak. Apabila anak-anak mendekati produk ini, pasti akan digunakan untuk bermain, sehingga penggunaannya itu tidak tepat. Kemudian untuk cara penggunaannya yaitu gunakan pelindung mata dan tangan agar tidak terkena paparan secara langsung. Kemudian apabila terkena tangan, silahkan bisa dibasuh dengan air sabun, dan apabila terkena mata, bilas mata dengan air yang mengalir selama 15 menit dan kondisi mata terbuka. Kurang lebih seperti itu untuk pelabelan dari politur vernis ini, dan mengandung bahan berbahaya dan beracun. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan mulai. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview dan mengulas terkait produk yang sering kita jumpai sehari-hari dan berpotensi menghasilkan limbah B3 atau bahan berbahaya beracun. Oke, sebelum saya mulai mungkin seyogianya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gunawan Sani, NIM 114220108 dari kelas pengelolaan limbah B3 TLB. Baik, itu selanjutnya langsung saja kita ke produknya. Untuk produknya ini ya, teman-teman. Ya, ini merupakan barang yang tentunya sudah sering kita jumpai, terutama orang-orang yang menggiati dunia otomotif. Namun tentunya tak jarang juga dijumpai oleh orang-orang awam, karena ini banyak ditemui di pasaran bengkel-bengkel motor. Ini merupakan oli mesin motor, yang mana oli mesin motor ini terdiri dari dua kandungan atau terbuat dari dua kandungan, yakni minyak mentah dan aditif. Biasanya yang membedakan berbagai merek oli itu terletak pada aditifnya, baik itu deterjen, terdiri dari deterjen ataupun bahan-bahan yang sifatnya aromatik, begitu, sehingga mempengaruhi nanti si tingkat kemampuan si olinya ini atau kualitas si olinya. Namun yang menjadi yang menjadi sorotan utama di sini adalah bahannya yang merupakan minyak mentah sekitar 70%. Umumnya oli-oli mesin
motor ini memiliki kandungan minyak mentah atau base oil sekitar 70%, lalu aditifnya 30%, kurang lebih begitu. Nah, dimana oli mesin motor ini digunakan sebagaimana ketika nantinya oli mesin yang sudah lama dikuras terlebih dahulu dari mesin motor, kemudian oli yang baru ini nantinya akan dimasukkan melalui sebuah lubang yang sudah tersedia di mesin motor menggunakan alat bantu berupa corong. Untuk mekanisme penggunaannya kurang lebih seperti itu. Nah, nantinya oli mesin ini yang sudah tidak terpakai ini atau oli bekas itu akan menjadi salah satu benda atau bahan yang merupakan kategori bahan B3. Lalu untuk potensi berdasarkan analisis K3 atau analisis K3 untuk bahan B3 atau limbah B3, oli ini termasuk bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Dikarenakan apa? Karena kandungan minyak mentahnya tadi dan aditifnya itu, dimana minyak mentah ini umumnya mengandung hidrokarbon dan sulfur. Hidrokarbon dan sulfur. Lalu hidrokarbon dan sulfur ini tentunya sangat berbahaya bagi lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik limbahnya, dimana ketika hal ini masuk ke lingkungan tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu, tentunya oli bekas ini akan mencemari lingkungan terutama dari parameter TPH-nya atau total petroleum hidrokarbonnya, begitu. Lalu untuk kategorinya itu tadi, oli ini termasuk ke dalam produk atau bahan yang sifatnya B3 yang berbahaya bagi lingkungan. Mungkin sekian dari penjelasan yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.